Yang terhormat Ibu Tia selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul kepemimpinan dan budaya korporat dengan tim anggota kami. Yang pertama dengan saya sendiri, dengan Celia Fuji dengan NIM 052, Ismani Hayatul Mahmudah dengan NIM 207, Masita Dewi Kirana dengan NIM 026, Nuralia Syafira Khairunisa dengan NIM akhir 078, Zawa Fadilatul Rizkia dengan NIM akhir 202, dan Muhammad Faris Goji dengan NIM 205. Apa sih fitur-fitur kunci budaya korporat? Menurut kelompok kami, fitur-fitur kunci budaya korporat terdiri dari yang pertama ada nilai inti, yang merupakan prinsip utama yang menjadi fondasi perilaku dan pengambilan keputusan. Lalu ada visi dan misi yang merupakan arah jangka panjang dan tujuan spesifik, yang memberikan makna dan tujuan dalam kerja. Lalu ada norma dan aturan tidak tertulis, kebiasaan sosial dan ekspektasi perilaku yang tidak selalu tertulis tapi dijalankan bersama. Lalu ada gaya kepemimpinan. Pemimpin ini menjadi teladan dari budaya. Apakah pemimpin bersifat terbuka, otoriter, ataupun partisipatif dalam membentuk suasana dalam kerja. Lalu ada sistem penghargaan dan pengakuan. Budaya terbentuk dari perilaku yang dihargai dan diberikan insentif. Lalu ada lingkungan kerja yang merupakan desain fisik kantor, suasana emosional, ataupun pola interaksi antar karyawan. Lalu ada komunikasi dan hubungan antar karyawan, yaitu komunikasi yang terbuka, saling menghargai, tujuan kerja yang jelas, dan adanya ruang untuk pengembangan karyawan. Ada peran nilai utama dan standar etika dalam budaya korporat. Nilai utama perusahaan berperan sebagai kompas moral yang memandu arah dan cara perusahaan bertindak. Sementara itu, standar etika ini berfungsi sebagai batasan dan panduan tentang apa yang benar dan salah dalam konteks profesional. Nilai utama dan standar etika dapat menjadi panduan perilaku. Nilai utama dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, membangun citra perusahaan. Nilai dan etika yang kuat memperkuat kepercayaan publik kepada perusahaan, menciptakan lingkungan yang positif. Etika mendorong transparansi, keadilan, serta rasa aman di lingkungan kerja. Lalu ada menyatukan tujuan semua elemen organisasi sehingga dapat berjalan ke arah yang sama. Kuat dan lemahnya internalisasi budaya oleh karyawan dan para eksekutif. Budaya yang diinternalisasi secara kuat itu nilai-nilai benar-benar dijalankan dalam keseharian. Karyawan dan pimpinan konsisten dalam tindakan dan rasa memiliki dan bangga terhadap perusahaan itu tinggi. Jadi, budaya benar-benar tertanam dalam sikap dan perilaku sehari-hari karyawan. Semua orang, dari staf hingga pimpinan, bertindak sesuai dengan nilai dan norma perusahaan. Adanya rasa bangga menjadi bagian dari perusahaan. Lalu, jika budaya diinternalisasi secara lemah, budaya hanyalah sekedar slogan tanpa penerapan nyata. Tidak ada konsistensi antara ucapan dan juga tindakan, karyawan bingung atau tidak percaya pada nilai perusahaan. Budaya hanya menjadi tulisan di dinding ataupun dokumen, tapi tidak dihidupi oleh karyawan ataupun pimpinan. Tidak adanya konsistensi antara apa yang dikatakan perusahaan dengan apa yang dilakukan. Akibatnya, muncul ketidakjelasan, konflik nilai, atau bahkan tindakan tidak etis. Contohnya, jika perusahaan ingin mengklaim mendukung kerjasama tim, tapi sistem penghargaan hanya diberikan secara individu, maka karyawan akan bingung dan tidak percaya pada budaya perusahaan. Dalam artikel menurut Daily 2021, dalam penelitiannya tentang pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan manufaktur, budaya organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, serta memperkuat penerapan nilai-nilai perusahaan di dalam kesehariannya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai budaya dan juga strategi perusahaan untuk meningkatkan operasional perusahaan. Jadi yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa budaya itu sangat penting dalam berorganisasi. Bahkan secara tidak langsung, budaya itu mempengaruhi bagaimana cara karyawan bersikap, berkomunikasi, dan juga mengambil keputusan sehari-hari. Lanjut, budaya perusahaan itu sebagai pendorong eksekusi strategi yang efektif. Yang pertama, untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Jadi, karena budaya itu mendukung kerjasama dan inovasi, akan mempermudah jalannya strategi. Selain itu, mendorong pengambilan keputusan yang proaktif, itu tuh seperti mendukung juga membentuk pola pikir karyawan agar berani mengambil keputusan yang proaktif dan juga cepat. Lalu yang ketiga ada meningkatkan retensi dan rekrutmen karyawan. Jadi meningkatkan retensi dan rekrutmen karyawan, ini berusaha untuk meningkatkan dan juga membantu perusahaan menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas yang berkontribusi pada stabilitas. Pengaruh budaya perusahaan terhadap kualitas operasional. Yang pertama, budaya itu kalau positif, itu pasti akan berdampak langsung pada kualitas operasional. Misalnya, budaya kerja yang adil dan terbuka akan membuat karyawan lebih produktif dan loyal. Sama saja seperti peningkatan produktivitas karyawan. Yang kedua, ada peningkatan inovasi dan kinerja. Peningkatan inovasi dan kinerja ini itu tuh mendukung kreativitas untuk pengembangan ide-ide baru oleh karyawannya. Jadi, proses kerjanya itu jadi lebih efisien karena ada rasa tanggung jawab yang dibentuk dari budaya itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada peningkatan reputasi perusahaan, itu juga membentuk reputasi yang positif untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing di dalam organisasi tersebut.
Lalu selanjutnya ada strategi membangun budaya perusahaan yang mendukung strategi bisnis. Untuk membangun budaya yang mendukung strategi itu, perusahaan itu perlu secara sadar menetapkan nilai-nilai utama ataupun nilai inti. Pemimpin harus menjadi contoh dalam menerapkan nilai tersebut. Selain komunikasi, itu tuh harus konsisten dan terbuka. Serta budaya yang dibangun juga perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan. Yang pertama, menetapkan nilai-nilai inti. Yang kedua, melibatkan karyawan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, ada evaluasi dan adaptasi secara berkala. Itulah 5 cara untuk membangun budaya perusahaan yang mendukung strategi bisnis. Menurut artikel Daily pada tahun 2021, budaya organisasi berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan serta memperkuat nilai-nilai perusahaan dalam kesehariannya. Budaya yang mendukung keterbukaan dan kolaborasi mendorong inovasi dan efektivitas kerja tim. Selain itu, budaya positif meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Kepemimpinan transformasional juga berkontribusi besar dalam menyampaikan visi strategis dan memberdayakan tim melalui delegasi yang tepat. Pemimpin yang mendorong akuntabilitas dan inovasi menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dukungan dan komitmen pimpinan sangat penting dalam memastikan strategi perusahaan dapat diimplementasikan secara efektif dan juga adaptif. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan manajemen untuk mengubah budaya korporat yang bermasalah antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi budaya yang tidak sehat, mengenai nilai, sikap, dan kebiasaan yang menghambat kinerja dan pelaksanaan strategi. Yang kedua, menetapkan arah budaya yang baru, menentukan nilai dan perilaku yang diinginkan sesuai dengan tujuan strategi organisasi. Yang ketiga, menjadi teladan perubahan pimpinan perusahaan, harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan budaya baru. 4, berkomunikasikan visi budaya baru, melakukan komunikasi terbuka dan berkelanjutan kepada elemen seluruh organisasi. Dan yang kelima, mengintegrasikan budaya baru ke dalam sistem menyesuaikan kebijakan, sistem penghargaan, pelatihan, dan proses kerja agar selaras dengan budaya yang diinginkan. Yang terakhir yakni monitoring dan evaluasi, menilai efektivitas perubahan budaya yang melakukan penyesuaian jika diperlukan. Materi tersebut dapat dirujukan pada artikel menurut Daily tahun 2021, budaya organisasi yang sehat merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Oleh karena itu, perubahan budaya yang tidak mendukung strategi organisasi harus dilakukan dengan pendekatan sistematis, termasuk identifikasi budaya lama, penetapan nilai baru, keteladanan pimpinan, komunikasi berkelanjutan, integrasi budaya ke dalam sistem, serta monitoring dan evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu membentuk kepemimpinan manajerial efektif dalam rangka mencapai pelaksanaan strategi yang handal. Ada 2 bagian di sini. Yang pertama, ada kepemimpinan manajerial yang efektif. Adalah kemampuan seorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, dan mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan strategis secara efisien. Pemimpin yang efektif tidak hanya fokus pada operasional, tetapi juga mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam tindakan nyata yang berdampak. Ada 4 ciri dari kepemimpinan manajerial yang efektif. Yang pertama, ada visi strategi yang jelas. Pemimpin harus mampu menetapkan arah strategis organisasi dengan mengintegrasikan visi dan misi yang jelas. Hal ini penting untuk memberikan panduan bagi seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua, ada pemberdayaan tim dan delegasi tugas. Delegasi tugas yang bijaksana tidak hanya membantu membagi beban kerja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pemimpin perlu memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim agar dapat mendelegasikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang ketiga, ada komunikasi terbuka dan efektif. Komunikasi yang terbuka dan efektif antar pemimpin dan tim sangat penting dalam memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tujuan strategis dan peran mereka dalam mencapainya. Hal ini juga membantu dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi yang kuat di antara anggota tim. Lalu yang keempat, ada kultur akuntabilitas dan inovasi. Kepemimpinan strategis mendorong budaya akuntabilitas, inovasi, dan pengambilan risiko yang terukur. Pemimpin harus menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa bertanggung jawab atas tugas mereka dan terdorong untuk mencari solusi inovatif dalam menghadapi tantangan. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan strategi yang handal, mengacu pada implementasi rencana strategis yang konsisten, adaptif, dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan. Ada 3 ciri dari strategi pelaksanaan yang handal ini. Yang pertama, perencanaan strategis yang terstruktur, menggunakan kerangka kerja seperti OJSM atau Objective, Goal, Strategies, dan Measure, membantu dalam menjelaskan tujuan organisasi dengan tindakan konkret. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian tujuan strategis. Lalu yang kedua, ada desain pekerjaan yang selaras dengan strategi. Merancang pekerjaan dengan mempertimbangkan strategi organisasi, memastikan bahwa setiap peran mendukung tujuan strategis. Hal ini melibatkan penyesuaian tugas, tanggung jawab, dan alur kerja agar selaras dengan arah strategi organisasi. Lalu yang terakhir, ada mendapatkan dukungan dari kepemimpinan. Untuk implementasi strategi yang efektif, penting untuk mendapatkan dukungan dan komitmen dari seluruh tingkat kepemimpinan. Melibatkan pemimpin dalam proses perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi.
Dari materi tersebut dapat dirujukkan ke artikel Daily tahun 2021, yaitu kepemimpinan transformasional yang efektif berpengaruh signifikan terhadap peningkatan budaya, organisasi, dan motivasi kerja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pencapaian kinerja karyawan, kepemimpinan yang mampu memberdayakan tim, menetapkan visi strategis yang jelas, serta menciptakan budaya inovasi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mewujudkan pelaksanaan strategi yang handal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.